Jadi benernya kayak kenapa bisa dibilang mengembangkan berwisata ke desa itu karena sesimpel orang di sini memanen bawang atau nggak memanen cabai itu merupakan salah satu experience yang luar biasa bagi orang asing yang datang ke Bali. Seperti itu. Ya, kebetulan saya besar dan lahir di sini. Dari kecil di sini sampai SMP. Nah, emang seperti yang dibilang, perkembangan Kintamani itu 5 tahun kebelakangan sangat-sangat masif. Dilihat juga dari segi pembangunan di atas, dimulai ada kabin, glamping, yang yang mengatasnamakan pariwisata itu sendiri. Kalau secara pribadi, saya pasti ada baik buruknya. Kimiko sendiri itu benarnya kependekan dari kios mini kopi. Bisa dilihat dari kios kita juga sangat kecil banget. Keresahannya sih kayak banyak juga ngobrol sama teman-teman, banyak juga lihat review orang kalau mereka datang ke Kintamani gitu ngopi, benar-benar oke, kopinya oke, tapi mereka jualan tempat sama jualan view gitu. Titik terendah. Wow. Mungkin kalau saya sendiri pas COVID 2020 akhir ya, sampai awal 3 bulan pas COVID, benar-benar kayak di luar ekspektasi. Kayak ini apa? Kayak kenapa seperti ini, seperti itu. Banyaklah pertanyaan-pertanyaan liar yang muncul. Dan ya sampai benar-benar kayak harus survive dengan dana dana yang punya sendirilah, tabungan sampai biasanya kalau kita masih kerja seperti biasa nggak sampai ngambil uang tabungan untuk hidup sehari-hari gitu, seperti itu titik terendahnya. Dan belajar juga dari sana, kalau kita terus ngeluh juga kan gitu, kayaknya bakalan semakin parah deh gitu. Ngeliat kayak benar-benar kayak pas COVID itu benar-benar otak itu harus muter. Kalau bisa 720 derajat, gimana caranya bisa survive gitu kan. Kayak mulai berpikiran apa yang kita harus lakuin, apa yang bisa kita jual gitu. Pertama kali baru bakalan informasiin kalau bakalan pulang ke kampung untuk jualan kopi dengan gerobak kecil. Hal pertama yang tercetus sama teman-teman, ngapain kamu pulang? Kamu udah punya penghasilan yang stabil. Ngapain kamu pulang dengan jualan kopi dengan gerobak yang kecil? Siapa yang bakalan beli? Banyak pertanyaan seperti itu yang muncul kayak di dalam 2-3 hari awal. Sampai benar-benar bisa dibilang di underestimate banget sama teman-teman juga, di lingkungan juga seperti itu. Sampai akhirnya turns out setelah kita buka 2 minggu, banyak orang datang,
menanyakan kalau tempatnya ini di mana ke teman-teman yang ada di sini, mulai di sosial media juga. Sampai di sanalah mereka kaget, oh ternyata dengan jualan itu aja bisa mendatangkan orang. Itu awalnya. Terus yang kedua, banyak juga, oh kamu nggak bakalan jalan kalau jualan kopi aja dengan harga yang murah, sedangkan sainganmu coffee shop yang di atas dengan Instagramable spotnya yang banyak banget, seperti itu. Kalau saya personally, secara personal, kayak bisa dibilang momen happy-nya itu sendiri saat dimana saya bisa membeli apa yang saya nggak bisa beli waktu kecil. Ya, ambil contoh, dari kecil saya pengen banget punya gitar. Sampai itu saya beli dengan hasil kerja keras juga, bisa ngasilin uang untuk sendiri juga, menghidupi diri sendiri. Itu momen bener kayak, oh bisa dibilang untuk saat ini saya benar-benar bersyukur dengan apa yang saya dapetin waktu itu. Pisang goreng temanku. Yang lainnya ada yang main skuter lewat, berwisata lah seperti biasa. Kalau di hari Jumatnya biasanya orang murid-murid karena jalur pendakian ke Trunyan. Biasanya mereka banyak banget lewat, murid-murid dari SMA itu, dari banyak sekolah. Oke. Karena itu dah kayak banyak yang datang, yang benar-benar kayak unik orang-orang yang datang. Makanya kayak mungkin itu juga yang membuat kayak ya orang yang datang itu ke sini bukan cuma sekedar ngopi, jadi dapat live experience lah juga, ngelihat warga sekitar ngapain. Ada yang mancing di depan kios gitu, ada yang cuman sekedar kadang juga ada yang pengen beli hasil panen dari petani langsung gitu, pasca panennya gitu. Kalau rencana saya sendiri untuk kedepannya, emang ini salah satunya juga benarnya rencana awalnya memang pengen membuat space atau enggak tempat yang bisa mewadahi rekan-rekan atau teman-teman yang ada di sekitar sini untuk mendapatkan at least ada tempat untuk mereka untuk berdiskusi, tempat untuk mereka bisa kayak melakukan sesuatu, dan itu juga tanpa dipungut biaya apapun. Dan pengen juga untuk ini benar-benar kayak kalau bisa dibilang kayak mungkin 5 atau 10 tahun ke depan ya. Gimme.